Shalom, puji Tuhan, selamat sore, selamat kita menjelang malam, dan selamat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan yang kita akan dengar. Bapa yang baik, kami bersyukur pada kesempatan ini, karena atas kebaikan Tuhan kami boleh kembali menikmati waktu dan hari yang Tuhan beri bagi kami. Walaupun begitu banyak mungkin pergumulan yang kami hadapi dalam kami melewati waktu-waktu ini, tapi kami yakin, kami percaya kami akan mendapat jalan keluar bersama kuasa dan firman-Mu menyertai kami supaya kami bebas dari semua apa yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Banyak tantangan, tapi firman Tuhan adalah jawaban dari semuanya. Urapi hamba-Mu supaya firman-Mu dapat disampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini atau pada kesempatan ini, saya akan beri judul tinggal di dalam Kristus. Saudara, kata tinggal di sini itu ada kaitannya dengan hati kita, ya. Banyak orang ingin tinggal di tempat sesuatu atau ke tempat yang mungkin yang dia inginkan, tapi terkadang pikiran dan hati itu berbeda, saudara. Artinya begini, pikiran kita punya keinginan untuk tinggal di satu tempat, tapi hati kita terkadang menghadapi kekacauan ketika kita ada di mana kita ingin tinggal sesuai dengan pikiran kita. Namun kata tinggal di sini di dalam Kristus adalah bagaimana hati kita itu mengenal Kristus, mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena kata tinggal juga ini ada menyangkut dengan ketika kita dipanggil Tuhan untuk masuk kepada berkat perjanjiannya, yaitu kerajaan surga. Dan ini semua yang kita harapkan ketika kita dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu, mari selagi di dalam dunia ini kita berusaha dan belajar tinggal di dalam Kristus. Dengan kata lain, biarlah hati kita tetap berpaut atau berpegang kepada Kristus. Karena Kristuslah yang memberikan hal-hal kebenaran dalam kehidupan kita. Saya akan ambil firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29. Dikatakan begini, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ayat selanjutnya, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kita lihat sebuah ungkapan firman Tuhan ini benar-benar memberikan pandangan kepada kita atau mengarahkan kepada kita. Kita tinggal di dalam Kristus itu mendatangkan mendatangkan keberanian atau mendatangkan suatu keyakinan dalam diri kita bahwa hanya kepada Kristus saja kita mendapatkan bagian-bagian daripada apa yang dijanjikannya. Dalam ayat yang kita baca tadi katakan, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Artinya kita semua yang sudah percaya tetap tinggal, jangan bergeser. Jangan melupakan Tuhan atau melupakan Kristus dalam perjalanan kehidupan kita. Tetap tinggal, artinya bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam Kristus, supaya dikatakan apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita hari-hari ini sedang menantikan kedatangannya kedua kali. Namun banyak orang nggak siap. Tapi bagi kita yang sudah mengerti tentang firman Tuhan berbahagia, karena kita sudah siap menanti kedatangan Tuhan untuk benar-benar menjadi suatu bahagia bagi kita. Karena ini yang kita nantikan. Lalu dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Dengan kata lain, saudara sekalian, kalau kita berpegang kepada
perintahnya atau kita tinggal dalam firman-Nya, kita tinggal dalam Kristus, berarti kita sudah tepat pada hal yang benar gitu kan. Sudah pada tepat tempatnya gitu ya, di mana kita tetap tinggal bersama Kristus karena di dalamnya ada kebenaran yang lahir daripadanya. Kebenaran ini hanya kita dapat dari dalam Kristus. Kita tidak dapat kebenaran di tempat-tempat yang lain, hanya kepada Kristus. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya jangan kendor, tetap maju, tetap berpegang kepada Kristus. Karena dikatakan, saya tulis di sini, iman kepada Kristus akan membawa kita ke surga. Percaya pada kebenaran Kristus, itu yang akan membawa kita ke tempat yang Tuhan janjikan, yaitu surga. Jikalau kita tinggal di dalam Dia, artinya kita akan meraih semua janji Tuhan, berkat Tuhan, bahkan surga, kalau kita tinggal. Banyak orang percaya nggak tetap tinggal, cuma sekedar percaya saja, namun kehidupannya amburadul. Dia kehidupan kekristenannya dia campur aduk dengan keyakinan-keyakinan lain, sehingga saudara sekalian itu kacau balau dalam keimanannya. Percaya ini, percaya itu, percaya ini, percaya itu, padahal dia sebagai orang percaya Kristus. Nah, ini yang Tuhan tidak suka kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang Allah mau kita lakukan dalam kehidupan kita adalah tinggal di dalam Kristus. Artinya seluruh hidup kita serahkan, kita taruh, kita percayakan semuanya kepada Kristus yang memelihara kita, menjaga kita. Jangan menduakan Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Karena kalau kita menduakan Tuhan dalam hati dan pikiran kita, maka berarti kita tidak tinggal di dalam Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terutama ya sekali lagi, sebagai orang percaya kita tambatkan hati kita kepada kebenaran di dalam Kristus. Artinya tinggal di dalam Kristus. Hidup dalam kekristenan bukan sekedar meyakini bahwa Yesus mengasihi kita dan telah mati karena dosa-dosa kita. Bukan sekedar itu saja. Tapi kita percaya ketika kita ada di dalam Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan katakan lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan tadi, hidup kekristenan itu juga mengerjakan apa yang diperintahkan. Hidup dalam kekristenan berarti tinggal dalam Kristus yang merupakan inti kehidupan kita orang percaya, ya. Karena Yesus itu adalah inti dari keyakinan kita, dari percayanya kita. Sebab itu tinggal di dalamnya. Kalau tidak, ya kita hanya sekedar menjadi orang Kristen yang KTP, yang tidak sesungguh-sungguhnya sebagai orang Kristen. Karena kalau orang Kristen, dia tinggal di dalam Kristus. Artinya sepanjang hidupnya, dia tetap bawa kehidupannya dekat dengan Tuhan. Memang dahulu kita adalah orang berdosa. Kita berada di bawah kutuk ya. Tapi Kristus menebus kita, membebaskan kita, dan menjadikan kita anaknya. Dan kita ingat, bukan hanya menjadikan kita anak daripada Kristus, tapi kita juga menjadi bagian warga kerajaan Allah. Saudara, ini adalah sebuah kerinduan kita semua. Menjadi warga kerajaan Allah adalah di mana kerajaan yang kekal, kerajaan yang abadi. Ketika kita ada di sana, benar-benar kita akan melihat bahwa kerajaan yang mulia, kerajaan yang penuh damai, kerajaan yang penuh dengan kasih, kerajaan yang penuh dengan sukacita, yang selalu mengalir setiap hari dalam hidup kita. Saudara, kapan kita dikatakan tinggal dalam Kristus? Kapan itu? Saudara, saya mau berikan beberapa alasan gitu. Kita tinggal dalam Kristus. Pertama, ketika kita tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri. Artinya, kita tinggal kepada Kristus, menyerahkan kekuatan kita kepada Kristus. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, berarti kita tidak tinggal dalam kekuatan Tuhan. Artinya kita meremehkan kekuatan Tuhan. Jadi satu alasan di sini, kapan kita dikatakan tinggal dalam Kristus?
kita melupakan, ya, kita membuang semua cara berpikir manusiawi kita, supaya apa yang kita yakini, apa yang kita inginkan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan benar-benar kita tinggal di dalam Dia. Lalu kedua, kapan kita dikatakan tinggal di dalam Kristus? Ketika kita menyerahkan segala pergumulan dan masalah kita kepada Tuhan. Nah, tinggal di dalam Kristus, kita menyerahkan. Serahkan saja segala beban pergumulan kita. Jangan pikul sendiri. Biar Allah bekerja, Kristus bekerja dengan kekuatannya, menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan hidup. Yang ketiga, ketika kita membiarkan Kristus mengatur hidup kita, artinya kalau kita mau tinggal di dalam Kristus, kita biarkan Allah yang mengendalikan hidup kita, Kristus yang mengendalikan kita. Jangan kita coba-coba mengatakan bahwa aku bisa, aku kuat. Tidak, saudara. Tidak ada manusia kuat di dalam dunia ini. Sekalipun dengan sekali berpengalaman Petrus pun, ya, dalam menghadapi badai gelombang ketika dia melaut, tapi ternyata dia tidak punya kemampuan lebih daripada itu. Tapi kalau kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, kita percaya daripada perkataan Kristus, maka kita mampu dan dapat menjalankan apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini, karena kita ada tinggal bersama dengan Kristus. Yang keempat, saya memberikan sedikit alasannya. Dikatakan ketika kita menghargai dan taat terhadap perintah-perintahnya. Artinya kita taat apa yang dikatakan firman Tuhan. Tinggal di dalam Kristus berarti taat akan perintah Tuhan. Tinggal di dalam Kristus, kita taat apa yang menjadi perintah, ya. Kita ini diperintah. Jangan memberontak, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, jangan kita memberontak, jangan kita melawan. Karena kalau kita melawan berarti kita bukan anaknya. Kalau kita melawan berarti kita bukan pilihannya, saudara. Kita menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Sebab itu jangan melawan apa yang menjadi perintah Tuhan kalau kita mau tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tinggal dalam Kristus, kita menghargai dan kita mentaati apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan pesankan dalam hidup kita. Salah satunya kita harus hidup setia. Kita harus hidup taat akan firman Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu bagian-bagian perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita dalam kesulitan, dalam masalah, Alkitab mengatakan serahkan kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Dikatakan begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebebas-bebasnya lah kita meminta. Dikatakan apa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Artinya di dalam Kristus kita minta dalam nama Yesus. Tuhan pasti lakukan apa yang dijanjikannya. Melakukannya dikatakan supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Artinya kita minta di dalam nama Yesus. Maka kuasa Bapa itu akan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang tinggal di dalam Kristus, karena Allah dan kuasanya bekerja melakukan apa yang kita doakan, harapkan dalam kehidupan kita. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Jangan biarkan kehidupan kita terlena, terbawa arus oleh gelombang-gelombang masalah dunia. Tapi mari tinggal dan serahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat ke depan kehidupan kita. Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan sembuhkan yang sakit.
Tuhan akan menyatakan kuat kuasanya. Asalkan engkau punya iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Saudara, perlu iman, saudara. Memang mau tinggal di dalam Kristus, perlu iman. Pakai iman, jangan pakai akal kita. Pakai iman kepada Tuhan, supaya apa yang kita harapkan dan doakan, itu kita akan melihat mujizat kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal serta di dalam Kristus, maka kita juga akan melihat kesembuhan, mujizat selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami alami sampai hari ini Tuhan. Firman Tuhan sudah dibentangkan, sudah disampaikan. Biarlah kami yang mendengarkan firman Tuhan ini membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan benar-benar bersandar kepada Tuhan, dan benar-benar tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini adalah pondasi kehidupan kita, kami semua yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-pujilah Engkau. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang ada, bagi para pendengar firman Tuhan. Mungkin mereka yang menghadapi masalah pergumulan hidup, yang lemah, yang bimbang, yang khawatir, yang menghadapi masalah pribadi, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha. Tuhan tolong campur tangan, berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Juga Tuhan sembuhkan yang sakit, supaya mereka boleh melihat kesembuhan dan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap dan kembali setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan tolong campur tangan. Biarlah apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah mendatangkan hasil kebaikan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat dimanapun berada. Satukan hati kami semua untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan dan rindu diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.